Ya pemirsa, Timnas Garuda kini tengah berjuang menghadapi Australia demi lolos Piala Dunia zona Asia. Mampukah Indonesia memberikan penampilan terbaiknya dan membuat seluruh bangsa bangga? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada mantan pemain Timnas Indonesia Indrianto Nugroho, kemudian juga pengamat sepak bola Bayu Eka Sari. Selamat malam Mas Indrianto dan juga Mas Bayu, apa kabar? Selamat malam Mbak Zafa. Selamat malam Mbak, apa kabar? Baik, baik saya Alhamdulillah ingin sehat juga di sini. Baik, saya ingin ke Mas Indrianto terlebih dahulu. Mas Indrianto, ini permainan sudah berlangsung selama sekitar lebih dari setengah jam ya. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan hingga saat ini? Pertandingan pada malam hari ini saya lihat sangat seru ya, karena Australia juga butuh kemenangan, Indonesia juga butuh kemenangan, apalagi pertandingan ini dilaksanakan di kandang kita sendiri. Otomatis secara kepercayaan diri pemain-pemain kita tumbuh di sini, apalagi supporternya kita sangat luar biasa. Apalagi di pertandingan pertama kemarin lawan Arab Saudi kita bisa menahan draw 1-1, ini sangat luar biasa. Apalagi Arab Saudi ini pernah mengalahkan Argentina, tapi dengan kita Indonesia dengan kekuatan penuh, dengan kemampuan pemain-pemain kita bisa nahan 1-1. Ini satu kemampuan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain kita, Mbak. Baik, kalau lihat jalannya pertandingan hingga saat ini tampaknya Timnas Indonesia cukup agresif ya, Mas Indrianto? Ya, saya lihat statistiknya kita juga tidak beda jauh dengan Australia, Mbak. Baik, Mas Bayu, kalau dari pandangan Anda, bagaimana melihat jalannya pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Australia yang saat ini tengah berlangsung di Stadion GBK? Tentunya jalannya pertandingan sangat menarik Mbak. Kedua tim bermain berimbang. Kita tahu Indonesia juga berhasil melakukan perlawanan terhadap Australia. Tetapi yang membuat perbedaan pada pertandingan kali ini adalah di penguasaan bola, di mana Australia lebih menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola dan Indonesia lebih memanfaatkan serangan balik. Dan kita lihat sampai menit ke-40 sekarang belum ada gol tercipta, walaupun tadi ada satu peluang dari Australia mengenai tiang gawang, tapi menurut saya Indonesia semakin berkembang juga di dalam permainan dan semakin disiplin. Mungkin yang kurang adalah penyelesaian di sepertiga akhir. Kita tahu baik Indonesia, baik Australia, mereka tidak bermain dengan striker terbaiknya. Kalau menurut saya kita tahu Australia dia kartu merah, dan sedangkan Indonesia masih mencari bentuk terbaik dari striker terbaik nomor 9 menurut saya. Baik, dengan kondisi tersebut bagaimana Mas Bayu melihat atau memprediksi jalannya pertandingan hingga akhir nanti? Saya melihat nanti yang akan dilihat adalah dari segi fisik juga. Kita tahu Australia mempunyai postur yang lebih besar, dan pada pertandingan kali ini saya melihat Australia mencoba menekan Indonesia di atas. Akhirnya Indonesia tidak bisa bermain dari kaki ke kaki dan pilihannya adalah bermain long. Dan ketika bermain long maka di situ adalah second ball yang harus dimenangkan oleh Indonesia, yang pada babak pertama ini kurang bisa dimenangkan oleh Indonesia, dan akhirnya bola direbut oleh Australia. Saya rasa itu yang harus diperbaiki oleh Indonesia di babak kedua, di second ball, dan bola long yang sering dilakukan Indonesia di babak pertama menurut saya itu harus lebih dikurangi dan lebih efektif bermainnya dari kaki ke kaki, karena kita tahu Australia punya postur lebih besar dan kemungkinan untuk dapat bola second ball-nya lebih tinggi. Baik, Mas Indrianto, bagaimana kalau Mas Indrianto ini melihat formasi Timnas Indonesia malam ini? Formasi tidak banyak berubah seperti yang pertandingan lawan Arab Saudi, tapi hanya memasukkan Ferdinand Marcelino. Tapi saya lihat pertandingan pada malam hari ini sangat luar biasa. Yang tadi dikatakan Bung Bayu bahwa press atas yang dilakukan Australia itu sangat yang membuat pemain-pemain kita agak sedikit kewalahan, karena yang dilihat dari cara permainan kita adalah kaki ke kaki ya, dari kaki ke kaki, terus dengan kecepatan pemain kita, makanya dipres di atas oleh Australia. Tapi ya kita berharap di babak kedua nanti kita bisa merubah cara main, terus tadi jangan melakukan long ball, karena pemain-pemain Australia mempunyai badan yang cukup tinggi. Pemain-pemain kita harusnya bisa memanfaatkan kecepatan-kecepatan yang dipunyai pemain-pemain kita. Itu
Mbak. Baik, lalu Mas Indrianto dengan bermain di kandang sendiri, apakah ini peluang timnas Indonesia juga akan semakin besar memenangkan pertandingan melawan timnas Australia malam ini? Ya, saya yakin ya Mbak ya, dengan dukungan supporter yang datang ke GBK dengan sorak-sorainya di GBK saya, karena saya pernah ngalamin bagaimana GBK waktu zaman kita dahulu yang 102.000 itu sangat luar biasa. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain, dan saya berharap pemain bisa lebih enjoy, bisa menunjukkan kualitas mereka, dan mereka ya saya berharap bisa mempunyai second win nanti. Ya, second win-nya dimunculkan lagi. Apalagi nih lawannya Australia, gitu Mbak. Baik, Mas Bayu, tidak bisa dipungkiri bahwa Australia juga dapat dikatakan memiliki kemampuan yang mumpuni begitu ya. Apalagi Australia juga kerap begitu dekat jaraknya menuju ke pesta sepak bola dunia. Kalau menurut Mas Bayu, bagaimana peluang timnas Indonesia malam ini melawan Australia? Oke, kalau kita bahas sedikit Australia, sejak tahun 2006 mereka selalu rutin bermain di Piala Dunia, dan itu adalah modal yang sangat berharga untuk mereka. Sedangkan Indonesia, modal kita adalah kita bermain di Piala Asia, dan itu baru pertama kali sejak beberapa tahun terakhir, itu di tahun ini. Jadi menurut saya, walaupun modal kita kecil dan Australia punya modal lebih besar, saya rasa itu tidak masalah dalam sepak bola. Ketika sudah main di lapangan, nanti 11 yang akan bermain, dan juga ada taktik dari pelatih. Dan Indonesia tidak boleh berkecil hati, walaupun kita bukan negara besar dalam hal sepak bola, tetapi kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita tahu federasi, kita tahu pelatih timnas, dan juga pemain-pemain yang akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia juga membuktikan di lapangan bagaimana mereka berjuang layaknya pemain yang sudah lama besar di Indonesia. Baik, dan silakan, menurut saya di pertandingan kali ini, kita juga harusnya optimis ya, dengan modal pertandingan melawan Arab Saudi seperti yang dibilang oleh Coach Indrianto. Dan juga di pertandingan kali ini skor masih 0-0, walaupun saya melihat mencatat sudah ada 3 peluang yang sangat baik dari Australia, tetapi skor masih 0-0 dalam sepak bola. Mungkin Mas Indrianto lebih tahu juga bahwa kalau skor masih 0-0, kedua tim masih punya peluang yang sama untuk memenangkan pertandingan. Jadi babak kedua Indonesia harus melakukan evaluasi dan mengurangi kesalahan-kesalahan kecil dan memanfaatkan serangan balik cepat. Kita tahu tadi ketika Rafa Strike, ketika Ragnar membawa bola, dia kesulitan juga pemain-pemain Australia untuk menahan serangan-serangan cepat Indonesia, serangan balik cepat. Baik, silakan Mas Indrianto sepertinya ingin menambahkan nih. Iya, sama yang dibilang Bung Bes, bagaimana kita nanti second win, saya bilang tadi second win 0-0 masih kita masih bisa memanfaatkan peluang. Apalagi pemain-pemain kita punya kecepatan yang sangat luar biasa. Sayap-sayap kita memanfaatkan kelemahan pemain-pemain Australia. Jadi tinggal bagaimana fisik mereka nanti di babak kedua, apakah mereka turun atau naik. Nah, ini yang harus bisa dimanfaatkan Coach Shin di babak kedua nanti, Mbak. Baik. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, saya akan mengajak Mas Bayu, Mas Indrianto, dan juga pemirsa untuk melihat head-to-head antara Indonesia versus Australia. Failed strike down the line. This is Witan. Witan's got Ragnar in the middle. Ragnar could have left it. Di Piala Asia 2023, Indonesia menelan kekalahan dari Australia dengan skor 0-4. Begitupun di laga AFF Championship, Indonesia harus tunduk 0-1 saat melawan Australia. Tidak hanya itu, pada laga persahabatan pada 2010 lalu, Indonesia pun tumbang 1-0 dari Australia. Sementara pada tahun 2009, Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0 dalam laga pra-Piala Asia 2009. Ya, kita akan kembali bergabung bersama dengan Mas Indrianto dan juga Mas Bayu. Ini kira berapa nih skor yang bisa diraih oleh timnas Indonesia dan Australia di pertandingan malam ini? Tapi tahan dulu, kita akan jawab, kita akan bahas bersama usai jeda. Tetaplah di Sindo Prime.
Anda kembali di Sindo Prime pemirsa bersama saya Syafaati Suryo dan masih bersama kami ada mantan pemain Timnas Indonesia Indrianto Nugroho dan juga pengamat sepak bola ada Mas Bayu Eka Sari. Mas Indrianto, ini pertandingan akan memasuki babak kedua dan di babak pertama skor masih 0-0 nih dan kemudian tadi juga sempat ada 2 peluang beruntun dari tembakan Sandy Walsh dan juga Rafael Struijk. Bagaimana permainan yang Anda harapkan di babak selanjutnya? Ya, babak kedua saya berharap bisa berkembang ya, karena yang tadi dibilang Australia melakukan press atas, jadi emang benar-benar pemain kita selalu diharapkan main di pressure ya sama Australia. Tapi di babak kedua saya berharap Coach Shin bisa memberikan perubahan permainan untuk Indonesia dan berani menyerang, ya Mbak. Baik, kalau dari Mas Bayu ini skor masih 0-0 akan memasuki babak kedua. Apakah Anda yakin dan optimis permainan Indonesia akan semakin lebih baik lagi di babak selanjutnya? Ya, tentu yang membedakan Indonesia yang sekarang dan Indonesia yang lalu adalah kedalaman skuad. Dan kita tahu Indonesia yang sekarang ketika ada kesulitan mereka masih bisa mengandalkan lini kedua mereka. Kita tahu di sana masih ada Egy Maulana Fikri, masih ada Ricky Kambuaya dan juga ada Profesor Tom Haye. Jika para netizen menyebutnya, ini bisa menjadi orang yang akan menentukan ritme atau tempo permainan. Saya rasa dengan 2 kartu kuning yang didapat oleh Australia ini juga jadi tanda bahaya juga untuk mereka untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Karena kita tahu ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka menghentikan serangan balik Indonesia, mereka mengambil resiko untuk menghentikan serangan Indonesia. Maka saya rasa pemain seperti Tom Haye misalnya atau Egy Maulana Fikri yang punya kecepatan, ini bisa jadi opsi untuk babak kedua untuk menambah kecepatan Indonesia dalam melakukan transisi. Kita tahu kualitas passing dan kecepatan Egy Maulana bisa jadi kunci pada pertandingan babak kedua nanti. Baik Mas Indrianto, ini bagaimana nih prediksi Anda skor Timnas Indonesia melawan Australia malam ini? Kira-kira berapa nih skornya? Kalau menurut saya 0-0 sudah cukup bagus buat kita, apalagi di pertandingan pada malam hari ini Australia sangat bagus. Ya realistis sih Mbak, kalau saya lihat realistis 0-0 cukup bagi kita di pertandingan pada malam hari ini. Baik, kalau Mas Indrianto memprediksi skor akan keluar 0-0, kalau Mas Bayu kira-kira berapa nih skornya Timnas Indonesia melawan Australia malam ini? Saya masih percaya dengan skor 1-0 karena kita tahu pertahanan Indonesia sangat baik. Saya rasa Indonesia akan mencuri gol di babak kedua dan melakukan bertahan yang rapat. Kita tahu tadi Martin Pais berapa kali melakukan penyelamatan dan juga kita harus lihat Jai Ijes dan Kavil Verdong juga bermain sangat baik dan tidak lupa Rizky Ridho juga ada di situ. Menurut saya skor 1-0 masih sangat mungkin untuk Indonesia, tetapi balik lagi dengan apa yang dibilang Coach Indrianto. Skor 0-0 juga baik untuk Indonesia mengingat level kita memang ada di bawah Australia, tetapi kita datang sebagai mental seorang penantang, mental seorang pemenang, jadi tetap target kita adalah 3 poin dan kalau dapat seri pun tidak masalah. Benar. Baik kita doakan semoga Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan malam ini melawan Australia di Stadion GBK. Terima kasih Mas Bayu dan juga Mas Indrianto telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Salam sehat selalu. Sama Mbak. Salam sehat.